Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Malasari. Saya bertugas di SMK Negeri 2 Kuningan dan merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kuningan. Pada kesempatan ini saya akan menguraikan terkait penugasan untuk koneksi antar materi modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Ada quotes dari Aristoteles, seorang filsuf, yang mengatakan bahwa mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali. Di sini saya akan menguraikan terkait kesimpulan dan refleksi dari hasil pembelajaran modul 2.3. Adapun refleksi pembelajaran terkait coaching, saya sampaikan bahwa coaching adalah salah satu proses yang digunakan untuk membantu pengembangan diri maupun organisasi yang berbeda dengan mentoring, konsultasi, dan pelatihan. International Coaching Federation atau ICF mendefinisikan coaching sebagai kerjasama atau kemitraan antara klien dan pelatih dalam dialog untuk merangsang berpikir dan proses kreatif yang menginspirasi klien untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesionalnya. Di Indonesia, coaching banyak digunakan oleh perusahaan dan organisasi untuk mengembangkan organisasi maupun individu di dalamnya. Sayangnya, masih sedikit institusi penyedia layanan pendidikan yang menerapkan pembinaan untuk memaksimalkan proses belajar siswa. Adapun terkait tujuan coaching adalah untuk menuntun coachee untuk menemukan ide baru atau cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi atau mencapai tujuan yang dikehendaki. Hubungan coach dengan coachee adalah kemitraan yang setara dan coachee sendiri yang mengambil keputusan. Coach membantu coachee untuk lebih memahami situasi yang dihadapi, belajar dari dirinya dan membuat keputusan. Melalui model Tirta, guru diharapkan dapat melakukan pendampingan kepada murid melalui pendekatan coaching di komunitas sekolah dengan lebih mudah dan mengalir. Tirta merupakan singkatan dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dari segi bahasa, Tirta berarti air. Air mengalir dari hulu ke hilir. Jika kita ibaratkan murid kita adalah air, maka biarlah ia merdeka, mengalir lepas hingga ke hilir potensinya. Sebagai guru memiliki tugas untuk menjaga air itu agar tetap mengalir tanpa sumbatan. Coaching juga dapat membantu proses belajar siswa. Dari pemahaman saya bisa menyimpulkan bahwa coaching ini sangat membantu sekali siswa dalam proses belajar. Coaching membantu siswa untuk berpikir dalam tingkatan yang lebih dalam dan lebih tinggi. Coach akan lebih fokus untuk membantu individu terlibat secara penuh dalam proses berpikir terkait dengan apa yang menjadi tujuan individu tersebut. Jika dikaitkan dengan proses pendidikan secara umum, budaya pembinaan dan institusi pendidikan akan membantu mengubah pola pikir guru dari menyuapi menjadi memberdayakan siswa untuk menjadi individu pembelajar mandiri. Untuk memudahkan dalam menguraikan terkait koneksi antar materi di modul 2.3 dengan modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu yang pertama, bagaimana peran Anda sebagai seorang pelatih di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi. Yang kedua, bagaimana keterkaitan keterampilan pembinaan dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama terkait bagaimana peran saya sebagai seorang pelatih di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Yang pertama, peran saya sebagai pendidik juga coach membantu murid untuk mencapai tujuan belajar. Murid memiliki karakteristik dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda, sehingga sebagai coach pun saya harus mampu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk mengakomodir kebutuhan belajar murid. Yang kedua, seorang guru sebagai seorang coach juga harus memperhatikan pembelajaran sosial dan emosi siswa. Pembelajaran sosial dan emosi sangat penting dalam membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting untuk sukses di sekolah dan kehidupannya nanti. Seorang guru sebagai coach harus dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional mereka, seperti kemampuan berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dalam kelompok, dan mengelola emosi mereka dengan baik. Seorang coach di sekolah berperan sebagai mentor dan fasilitator dalam membantu siswa dalam mencapai tujuan mereka, baik di dalam maupun di luar kelas.
Dalam hal ini, saya seringkali dimintai pendapat murid saya dalam hal akademik maupun masalah pribadi, masalah sosial dan emosional. Selain sebagai mentor atau guru, saya dapat memberikan dukungan moral dan mendengarkan siswa yang mengalami kesulitan. Dengan demikian, sebagai coach dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional mereka yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bekal ilmu yang saya dapat dari modul 2.1 ini mengenai coaching, saya dapat dengan mudah membantu mereka untuk menguraikan masalah dan menemukan solusi yang akan dicapai untuk tujuan tertentu. Terkait dengan materi pembelajaran berdiferensiasi, sebagaimana yang telah saya pelajari, memiliki makna sebagai pendekatan pembelajaran yang memperhatikan perbedaan individual siswa dalam belajar. Hal ini, seorang coach dapat membantu guru atau rekan sejawat dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi dan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Coach juga dapat memberikan ide dan saran bagi guru dalam merancang materi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Ada beberapa pertanyaan dalam proses coaching yang dapat tanyakan untuk menggali kesiapan guru dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seperti apakah konsep materi pembelajaran sudah cukup relevan dengan kebutuhan dan minat siswa? Apakah guru sudah menerapkan pembelajaran yang berbasis IT yang sesuai perkembangan zaman? Apakah ada aspek kritis dan reflektif dalam konsep materi pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis? Pembelajaran sosial dan emosi adalah bagian penting dari pengembangan siswa secara holistik. Coach di sekolah dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional mereka melalui pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan. Coach juga dapat memberikan dukungan dalam hal ini dengan membantu siswa mengidentifikasi dan mengelola emosi mereka, meningkatkan kemampuan interpersonal, membangun hubungan yang positif dengan teman sebaya, dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan dalam mengatasi konflik. Dalam hal ini, saya yang berperan sebagai coach dapat membantu guru dalam melaksanakan program pembelajaran sosial dan emosi di sekolah. Saya juga dapat bekerja sama dengan guru dalam mengembangkan program pembelajaran sosial dan emosi yang terintegrasi dengan kurikulum dan memfasilitasi kegiatan dan program sekolah melalui program sosial dan emosional di sekolah. Ada banyak tantangan yang dihadapi sebagai coach dan guru penggerak yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak baik di tingkat sekolah maupun daerah, yaitu tantangan dalam memotivasi siswa. Kadangkala saya sering kali menemukan ada beberapa murid yang kehilangan motivasi untuk belajar, terutama dalam kondisi yang sulit seperti keadaan seperti ini. Guru sebagai penggerak harus mencari cara untuk memotivasi siswa dengan cara yang berbeda-beda agar mereka tetap termotivasi dan terus belajar. Ada beberapa alternatif solusi yang dapat saya lakukan dalam menghadapi tantangan tersebut, ya, dengan melalui mencoba berbagai cara seperti memberikan tantangan atau proyek yang menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Selain itu juga saya dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung dengan memberikan umpan balik yang konstruktif. Tantangan berikutnya adalah dalam mengatasi perbedaan siswa. Setiap siswa memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Tentunya hal ini menjadi tugas yang sulit bagi saya dalam menyusun strategi pembelajaran yang dapat mencapai semua siswa di kelas. Alternatif solusi terhadap tantangan tersebut yang dapat saya lakukan yaitu dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan memahami kebutuhan belajar siswa dan menciptakan pengalaman belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Selain itu juga saya cenderung memanfaatkan teknologi dan sumber daya lainnya untuk membantu siswa dalam belajar. Pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana keterkaitan keterampilan pembinaan dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Adapun keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan sebagai pemimpin pembelajaran sangat erat kaitannya. Hal ini terlihat dari proses coaching guru yang dapat mengembangkan kompetensi diri sebagai pemimpin pembelajaran. Supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran mereka di kelas. Supervisi akademik juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru, yakni pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada anak. Dan dalam proses pelaksanaannya, supervisi akademik juga menggunakan pendekatan coaching. Hal ini baik sekali dilakukan untuk mencapai ke kualitas efektivitas dari supervisi akademik tersebut. Jika keterampilan coaching sudah meningkat, maka pengembangan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran tentunya akan meningkat pula.
Percakapan-percakapan coaching membantu para guru berpikir lebih dalam atau metakognisi dalam menggali potensi yang ada dalam diri dan komunitas sekolahnya, sekaligus menghadirkan motivasi internal sebagai individu pembelajar yang berkelanjutan yang akan diwujud nyatakan dalam buah pikir dan aksi nyata demi tercapainya kualitas pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterampilan coaching memiliki keterkaitan yang erat dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran, tentunya saya harus memiliki kemampuan untuk memimpin dan mengelola tim, serta membantu anggota tim dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keterampilan coaching yang saya pelajari sangat relevan sekali dalam mengembangkan kompetensi pemimpin pembelajaran. Ya, berikut adalah beberapa keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Yang pertama, sebagai seorang coach tentunya kemampuan untuk mendengarkan dan memberikan dukungan sangatlah penting. Dan hal ini tentunya harus relevan dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Seorang pemimpin pembelajaran yang baik tentunya saya harus memiliki kemampuan untuk mendengarkan keluhan dan masalah anggota tim, serta memberikan dukungan dan solusi yang tepat. Dengan kemampuan ini, seorang pemimpin pembelajaran dapat membangun hubungan yang baik dengan anggota tim dan meningkatkan kinerja tim secara keseluruhan. Saya sangat senang sekali dalam mendapatkan suatu pengalaman baru dalam hal pengajaran, yaitu dilatih menjadi seorang coach di sekolah yang berperan sebagai mentor, fasilitator, dan membantu siswa dalam mencapai tujuan mereka, baik di dalam maupun di luar kelas. Yang perlu diperbaiki dari pengalaman sebagai coach adalah mengembangkan kompetensi sebagai coach, yaitu bagaimana untuk belajar mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Salah satunya adalah memberikan pertanyaan berbobot kepada coach untuk membantu coach menemukan solusi permasalahan yang dihadapi. Sebelum mempelajari teknik coaching, saya hanya fokus pada pemberian materi pembelajaran dan menggunakan metode pengajaran yang sudah terbiasa, sehingga saya belum terbiasa untuk mengetahui kebutuhan belajar masing-masing siswa secara individu dan meresponnya dengan cara yang sesuai. Selain itu, mereka mungkin belum terbiasa untuk memberikan umpan balik konstruktif secara teratur dan berusaha untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah belajar siswa. Setelah mempelajari teknik coaching, saya lebih terampil dalam memahami kebutuhan belajar individu siswa dan memberikan solusi yang sesuai. Setelah mempelajari teknik coaching, saya juga lebih terampil dalam memberikan umpan balik konstruktif secara teratur, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah belajar, serta membantu siswa mencapai tujuan mereka. Selain itu, dengan teknik coaching, saya dapat menjadi lebih efektif dalam membangun hubungan yang positif dengan siswa yang dapat meningkatkan motivasi dan minat siswa dalam belajar. Selain itu, teknik coaching juga dapat membantu saya untuk membangun lingkungan kelas yang lebih inklusif dan berdiferensiasi yang memungkinkan siswa dengan berbagai kebutuhan belajar untuk berkembang dengan cara yang sesuai dengan kemampuan mereka. Demikian pemaparan saya terkait koneksi antar materi pada modul 2.1, yaitu coaching untuk supervisi akademik dan keterkaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.